Mas Taufik. Ini Mas, ini. Astagfirullahaladzim. Allahu Akbar Mas, kaget saya Mas Taufik. Astagfirullahaladzim. Allahu Akbar. Iya Mbak. Astagfirullahaladzim. Mas Taufik, ini jalan yang ke makamnya serem banget Mas. Waduh, biasanya kan kayak ada lampu jalan gitu ya Mas ya. Ini nggak ada Mbak. Ini kok nggak ada ya Mas Taufik. Waduh. Tapi nggak apa-apa Mas, karena kita udah sampai di sini. Jadi kita mau ibaratnya bersiarah lah gitu teman-teman ke satu makam yang belum lama meninggal gitu teman-teman. Karena menurut saya ini patut dikunjungi Mas Taufik, karena mereka kan ngadu nasib tuh ke luar negeri ya Mas ya. Iya. Malah pulang dalam kondisi tak bernyawa, padahal dia di sana ngadu nasib buat keluarga gitu ya Mas Taufik ya. Ya ibaratnya kayak kita lagi berkunjung ke makam Marsinah gitu teman-teman, yang pejuang buruh itu yang meninggal diperkosa sama preman-preman. Mungkin Mas Taufik nggak tahu. Nah itu kan dia pejuang buruh gitu Mas, memperjuangkan nasib buruh waktu tahun itu gitu Mas Taufik. Meninggal di perkosa sama dan dianiaya sama preman-preman bayaran gitu Mas Taufik. Nah itu kan di makamnya itu ada fotonya gitu Mas Taufik. Barang siapa yang mau berkunjung kan lebih gampang gitu ada fotonya. Ya baik teman-teman, jadi ini kan seorang WNI yang bekerja di luar ya teman-teman. Nanti bisa saya ceritakan. Nah kalau sudah di makamnya ya. Tapi ini kayaknya kesalahan juga sih Mas Taufik. Kan banyak tuh iming-iming kerja yang bilangnya kerjanya A, nanti di sana kerjanya B, terus gajinya C, di sana gajinya Z gitu ya Mas ya. Kan banyak sekali itu teman-teman yang seperti itu. Nah terus dari sini mau ngurban nasib sampai sana malah beda Mas, seperti itu. Malah dapat perlakuan yang tidak manusiawi kadang seperti itu teman-teman. Nah si perempuan yang lagi saya bicarakan ini teman-teman, dia bekerja belum lama tapi pulang dalam kondisi yang udah meninggal, tidak bernyawa teman-teman, seperti itu. Bahkan jasadnya itu di formalin Mas Taufik supaya tidak membusuk. Kan lama tuh perjalanannya. Kalau nggak dikasih obat mungkin udah membusuk duluan ya teman-teman. Nah, nanti kita akan berkunjung ke makamnya, kan kita udah izin nih sama keluarganya ya teman-teman. Dan kita juga berpacu dengan cuaca ya Mas ya. Sepertinya ini mendung. Kebetulan udah izin juga sama keluarga. Ya cuma ini teman-teman, biasanya kan ada gapura kan udah di depan tuh tadi ya. Nah kita jalan ke sini nih nggak ada penerangan sama sekali. Atau tadi memang ada kayak itunya ya Mas ya, tiangnya ya Mas ya. Tapi kok lampunya nggak nyala teman-teman, ada apa ini? Apa memang nggak nyala, putus kabelnya, atau memang gangguan goib gitu teman-teman. Astagfirullahaladzim, kita nggak boleh suuzon ya Mas ya, mungkin kabelnya mati. Kita masih ada penerangan kok, kita bawa HP juga ya Mas ya. Ini ada lampu yang sudah dirakit sendiri. Yaudah Mas, ayo bismillahirrahmanirrahim. Auzubillah. Bismillahirrahmanirrahim. Mari Mas. Qul a'udzu birabbil nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswas. Allazi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Allahumma fis samawati wa ma fil ard. Anzal ladzi yasma'u indahu illa bi iznihi. Allahumma bayna aydihim wa ma khalfahum wa la min ilmihi illa bima syaa wa syaa kursiyyu samawati. Yahuduzuhum wa huwal aliyyul azim. Astagfirullahaladzim. Saya mau dengar ada suara perempuan menangis Mas. Ini makamnya masih jauh Mas Taufik, tapi saya dengar ada perempuan menangis. Coba cek Mas, ini lebih dekat. Ini suaranya dari sebelah sini. Walah yang benar Mas Taufik. Coba sebelah sini. Tapi kamu dengar nggak? Dengar nggak Mas Taufik? Saya dengar ini Mas Taufik. Astagfirullahaladzim.
Astagfirullahaladzim. Apa ada orang yang tersesat atau bagaimana ini mas? Orang atau bukan nih? Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Suara itu mengecil mas Taufik. Berarti tandanya ini bukan manusia mas Taufik. Astagfirullahaladzim. Allahu Akbar mas Taufik. Nih. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim mas Taufik. Ya bener ini bukan manusia mas. Astagfirullahaladzim. Ini kayaknya dari sini mas suaranya mas. Astagfirullahaladzim mas Taufik. Depan mas. Itu mas. Itu. Apa itu mas? Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. Allahu Akbar. Mas Taufik. Lihat itu mas Taufik. Ini mas. Ini. Astagfirullahaladzim. Allahu Akbar mas. Kaget saya mas Taufik. Astagfirullahaladzim. Allahu Akbar. Iya mbak. Astagfirullahaladzim mas Taufik. Ih ngeri banget mas. Astagfirullahaladzim. Gimana ini mbak? Ya kita deketin. Pantes suaranya itu apa ya? Tadi kan saya bilang suaranya itu ngecil mas, pelan gitu ya, nggak begitu keras. Ternyata makhluknya udah dekat dengan kita mas. Kalau sosoknya jauh, suaranya dekat. Kalau suaranya dekat, suaranya jauh. Seperti itu mas Taufik. Astagfirullahaladzim. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. Itu kenapa mas? Itu megangin perut mas Taufik. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Kenapa kamu menangis menghadang perjalanan saya? Astagfirullahaladzim. Innalillahi. Allahu Akbar. Ternyata kamu Marni. Mas, ini yang kita mau datengin makamnya mas. Jadi ini? Ini. Astagfirullahaladzim. Ini yang saya bilang WNI kerja di Kamboja itu mas. Astagfirullahaladzim. Kenapa dengan perutmu? Astagfirullahaladzim. Kamu menangis karena ini. Allahu Akbar mas Taufik. Astagfirullahaladzim. Coba ceritakan kenapa? Apakah yang dibilang keluargamu sama apa yang kamu ceritakan itu benar atau enggak? Coba. Bentar. Ini kan saya mau mengunjungi makam kamu ya. Nah, kenapa kamu malah menghadang saya? Astagfirullahaladzim. Jadi, kamu menghalangi perjalanan saya ini termasuknya. Karena begini Mas Taufik, di sana ada sedang itu mas kayak upacara goib gitu Mas Taufik. Nah, nanti takutnya saya masuk ke dalam, kita berdua nih masuk ke dalam upacara tersebut mas. Jadi di dekat pemakaman tersebut ada upacara goib. Nah, jadi si Marni ini menghadang kita supaya kita tidak masuk ke sana mas Taufik, seperti itu. Oke, terima kasih. Nah, kamu kan viral nih ceritanya di desa Karep. Nah, dia kan tinggal di desa Karep mas, yang tadi saya bilang. Nah, itu kan cerita kamu viral di sana. Dan kamu pulang ke tanah air dalam kondisi sudah tidak bernyawa. Kamu sedang bekerja di sana, pulang dengan keadaannya tidak bernyawa. Dan astagfirullahaladzim. Jadi ada yang keluarga tidak ketahui. Apa itu? Astagfirullahaladzim. Jadi ginjal kamu tidak ada. Jadi tidak ada yang mengetahuinya. Karena, oh iya Mas Taufik, saya ingat. Memang saya kan tanya, ini meninggalnya kenapa Bu? Gak tahu. Pulang-pulang ini udah kayak gini. Dan di sana tuh gak ada yang bisa dimintain keterangan. Dan waktu dimandikan memang ada kayak bekas luka di bagian perut. Nah itu pikirnya tuh itu bekas mungkin diane sama temennya gitu, tapi nggak punya pikiran keluarganya nih sampai ada yang ngambil organnya gitu. Nggak Mas Taufik, mungkin habis dipukul
sama teman kerja atau sama bosnya gitu tuh, mungkin pikirannya seperti itu aja Mas Topik. Memang ibu itu bilang ada bekas itu luka di perutnya. Astagfirullahaladzim, ternyata itu bekas diambilnya organ tubuh kamu. Astagfirullahaladzim. Jadi kamu ini sebenarnya dari sini mau ke Kamboja itu ditawarin kerja sebagai waiters. Tapi sampai sana kamu disuruh menjadi admin judol. Memang bayarnya tinggi memang. Iya. Tapi saya tidak mau menafkahi anak dengan uang menjadi admin judol Mas, alias judi online seperti Mas Topik. Dia kan janda anak satu Mas Topik. Oh, jadi dari sini kamu ditawarin waiters, sampai sana kamu menjadi admin judol. Nah, kamu tuh dapat paksaan. Kalau kamu tidak mau menjalani pekerjaan tersebut, kamu akan diambil ginjalnya. Nah, terus kamu memilih untuk diambil ginjalnya saja supaya kamu tidak melakukan pekerjaan tersebut karena kamu posisinya menafkahi anak. Astagfirullahaladzim, Mas Taufik. Jadi kalau dia ini si Marninya ini nggak mau melakukan pekerjaan tersebut, itu diancam diambil organ dalamnya Mas Taufik. Nah, sedangkan Marni ini posisinya menafkahi anak satu, jadi dia tidak mau menafkahi anak dengan uang seperti itu Mas. Memang bayarnya besar, tapi karena resikonya tinggi Mas Taufik, seperti itu. Allahu Akbar. Jadi keluarga kamu nggak tahu karena tidak ada otopsi apa ya Mas ya, bukan otopsi Mas, itu loh yang kayak visum gitu Mas Taufik. Jadi setahu keluarga kamu itu kamu cuma dianiaya aja gitu. Jadi yang di bagian perut itu mungkin bekas pas dianiaya sama teman atau bosnya gitu Mas. Pikiran keluarganya ternyata itu luka Mas Taufik yang udah mengering tuh, kayak luka operasi udah mengering. Nah itu ternyata habis diambil organ dalamnya. Astagfirullahaladzim. Jadi kamu baru 8 bulan kerja sudah seperti ini. Saya turut prihatin mendengar cerita kamu. Apakah ini boleh saya sampaikan ke keluarga kamu? Baik. Berarti ini saya sampaikan Mas kepada keluarganya bahwa yang luka di bagian perut itu bukan bekas aniaya aja Mas Taufik. Ternyata itu memang itu sayatan luka yang udah mengering karena habis diambil organ tubuhnya Mas, organ dalamnya. Astagfirullahaladzim. Dan itu tidak ada yang tahu. Nanti saya akan memberitahu keluarga kamu karena cerita kamu itu viral di Desa Karep. Itulah, kita harus waspada Mas dengan loker-loker zaman sekarang Mas Taufik. Iya, banyak sekali kejadian-kejadian seperti ini teman-teman. Apalagi di Kamboja itu kan lagi viral Mas ya, yang disetrumin gitu, yang apa dipaksa dicongkel ginjal apa segala macam tuh, ada video-videonya ya Mas ya. Itu entah hoak entah apa itu, intinya nyatanya memang pulang ke sini sudah tidak ada nyawanya, sudah tidak ada ginjalnya gitu teman-teman. Ada yang disetrumin juga. Astagfirullahaladzim. Kamu ingin menitipkan pesan? Apa pesan itu? Jadi untuk para pejuang, oh iya, biasa sampaikan ke teman-teman. Baik, jadi buat para pejuang nafkah teman-teman yang di luar sana yang merantau, kita sebagai WNI itu harus bisa bijak gitu Mas Apik. Ibarat kata kalau misalnya di sini dapat pekerjaannya, misalnya nih kamu kerja di sini sebagai pelayan kafe, terus sampai sana kok beda job, itu bilang aja ke agent atau apa gitu, jangan takut teman-teman. Kan banyak tuh orang yang malah takut terus kabur terus ketangkep, malah nanti dianiaya gitu ya Mas ya. Nah itu kita tuh harus tegas sebagai WNI, walaupun kita itu keluarga yang tidak mampu, niatnya di kampung itu mau merubah nasib ke sana, tapi kita jangan takut, kita harus tegas. Walaupun gaji sekian juta, sekian puluh juta ya, kamu di sana
cuma ngomong bayi 2 tahun sampai sana suruh jaga orang gila Mas Taufik. Itu teman saya Mas, di belakang stadion rumahnya. Dia nungguin orang gila Mas. Bener Mas, orang gila disuruh ditungguin. Nah orang gila kan kadang ngamuk apa gitu ya Mas Taufik ya. Nah kan takut, apalagi yang kerja itu perempuan. Nah makanya kita harus tegas aja bilang ke agent, saya nggak mau, saya nggak kuat, atau jangan takut, jangan malah kabur apa itu, jangan teman-teman. Nah Semari berpesan seperti itu, terus berpesan pula kalau untuk job-job yang nggak jelas itu jangan diangkatin teman-teman, karena banyak sekali job-job yang memang sangat tidak sesuai dengan yang di sana gitu. Kita harus hati-hati, petanya harus yang resmi, jangan asal tergiur gaji gede, intinya seperti itu teman-teman. Saya sudah sampaikan kepada teman-teman yang dari rumah, semoga teman-teman yang dari rumah juga hati-hati supaya tidak bernasib seperti kamu. Baik, berarti saya tidak perlu mengunjungi makam kamu. Iya, untuk penggantinya kita sama-sama teman-teman kirimkan Al-Fatihah untuk Marni supaya tenang di alam sana. Karena ininya tadi kan kendala ya teman-teman ya, si keluarganya nggak tahu, kita ke rumahnya untuk memberitahu bahwa luka yang di perut itu adalah bekas sayatan, diambil organ tubuhnya. Mari sama-sama teman-teman kita panjatkan doa untuk Sumarni supaya lebih tenang di alam sana. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Astagfirullahaladzim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Mas, Marni nggak ada Mas. Allahu Akbar. Berarti kemungkinan dia sudah tenang Pak. Iya mungkin dari tadi dia menangis itu minta diperhatikan sama saya mungkin Mas. Supaya dia tahu bahwa, supaya kita tahu bahwa ada keberadaan dia di sini, supaya kita tidak melangkah ke depan untuk ke makamnya, karena di sana sedang ada upacara goib teman-teman, seperti itu. Jadi Marni menghadang kita di sini biar ketemu di sini, seperti itu. Astagfirullahaladzim. Makanya dari tadi kan ada suara perempuan nangis teman-teman, ternyata itu suara Marni yang kesakitan, seperti itu. Dan pihak keluarga juga sebenarnya nggak tahu, dan itu yang membuat si Marni itu tidak tenang. Nah memang saya ingat lagi, si keluarga itu memang bilang katanya kalau habis maghrib itu terdengar suara perempuan menangis. Nah mereka pikir itu tetangga yang mungkin lagi ribut sama suami gitu teman-teman. Jadi berpikiran positif lah. Dan memang arwah Marni itu belum tenang, karena ya pihak keluarga tidak mengetahui semuanya lah tentang apa yang dia alami gitu Mas. Astagfirullahaladzim. Mudah-mudahan ini udah kedua kalinya teman-teman saya bertemu dengan arwah yang seperti ini Mas. Waktu itu kan yang pakai baju biru itu loh Mas Taufik ya. Itu satu, terus ini si Marni, cuma beda tipis aja ya ceritanya teman-teman. Nah mungkin kalian bisa petik pelajaran dari kisah ini teman-teman ya, kalian bisa berpikir lah mana yang harus dilakukan, mana yang kita harus tinggalkan teman-teman. Mungkin saya akan akhiri penelusuran malam hari ini karena kita tidak boleh ke makamnya. Ya udah kita pulang karena udah ketemu juga, kita samperin keluarganya si Ibu Marni. Tapi nanti kalau hujan kita lanjutkan besok teman-teman. Ya udah saya akan tutup dulu, kurang bisa mohon maaf. Saya Fani Ramadhani dan Mas Taufik pamit untuk undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo Mas Taufik pelan-pelan.